Yang Kang tahu tuh Teh Meli sama Nike itu seperti apa sih persahabatannya dari tahun berapa mungkin sampai tadi kan Teh Meli bilang dia berteman sebelum Teh Meli itu menjadi seorang artis, tapi duluan Nike Ardila yang menjadi artis malah. Seperti apa sih melihat kedekatan mereka, persahabatan mereka di zaman dulu itu seperti apa? Ya, betul. Gue itu berteman sama Meli dari kecil, dari belajar nyanyi dari SD. Ini ketemu di HAPMI, tapi Meli cuma sebentar. Lepas itu di SMP ketemu lagi, karena rumah Meli dengan rumah Nike dekat, ketemu lagi tapi tidak terlalu keep. Nah pas di SMA itu baru intens, dan itu putus juga setelah Nike Meli lulus. Seperti tadi yang Meli katakan bahwa Meli hijrah ke Jakarta, itu tidak ada miskomunikasi yang akhirnya pada saat Nike kontrak di Jalan Mangga, akhirnya Meli ditarik sama Nike daripada Lentang Lantung, ya seperti lagu ini akhirnya bertemu kembali gitu di situ sampai akhir hayat. Ya. Kang, mungkin ada nggak sih fakta-fakta unik dari pertemuan Nike Ardila dengan Teh Meli sendiri yang Kakang tahu nih, yang Kakang tahu mungkin yang Kakang ingat nih dulu gimana mungkin? Fakta-fakta uniknya mungkin yang Kakang tahu nih antara pertemuan mereka berdua itu seperti apa nih? Fakta unik apa ya hanya akrab aja ya, karena persahabatan tadi, jadi ya selayaknya sahabatan ya, masih kalau di mata saya masih nggak ada yang spesial ya. Jadi masih koridor yang ya sebatas persahabatan seperti apa sih. Memang ya seperti tadi yang endingnya diceritakan bahwa Meli membawa Anto ke Jalan Mangga, dan akhirnya terakhir pertemuan antara Anto dengan Nike. Ya, akhirnya direalisasikanlah bayangan itu di lagu ini. Gitu. Kang, keluarga gimana melihat lagu ini menjadi trending di YouTube? Seperti apa gimana reaksi keluarga? Ya kalau bangga ya, karena lagu yang sekian lama bukan single hit, bukan judul yang hit, akhirnya bisa menjadi hit. Bangga. Nah, dan Terus surprise sekali, excited tadi yang saya katakan gitu, dengan karya-karyanya ya, dengan teknologi, dengan kolaborasi antara Meli dengan Nike, ya itu ya sangat bangga sekali. Kan ada yang nggak bisa dilupakan nggak sih dengan sosok Teh Nike itu seperti apa sih sebagai adik di mata kakak-kakaknya ini? ya tak bisa dilupakan sih ya. Kalau sama adik gimana ya? Pasti inget terus. Karena lagian sosoknya tetap manja kalau sekarang. Walaupun agak tomboy tapi manja. Kalau sama keluarga. Ya khususnya kalau bagi saya itu yang sebulan terakhir saya diajak sama Nike berbagi. Awalnya diajak jalan-jalan, tapi jalan-jalan itu akhirnya berbagi ke panti-panti, 10 panti pada saat itu. Jadi kata jalan-jalan pada saat itu Nike ke saya itu, karena waktu itu ada yang nggak bisa, papi nggak bisa, mami nggak bisa, kebetulan saya juga baru datang. Akhirnya saya support karena saya nggak, jangan sampai Nike ngedrop, pengen bareng-bareng, ya yuk. Akhirnya ya itu, jadi memberikan ilmu seperti tadi yang saya katakan, memberikan ilmu yang bukan dengan kata-kata. Nike memberikan penghargaannya itu dengan bukti langsung, gitu, membuktikan bahwa lu kalau punya rezeki itu jangan pilih-pilih deh, jangan pedit. Itu pesan dari almarhum. Secara tidak langsung itu pesan kepada saya. Makanya tadi saya bilang kayak dengan yang apalagi dengan pesan mami terakhir tadi itu dibuktikan dengan ini yang akhirnya tadi juga Meli juga akhirnya aware ya, peduli terngiang lagi apa yang Nike lakukan. Akhirnya Meli mengembalikan baju. Nah,
pihak keluarga besar sampai detik ini masih menerima royalti nggak? Apalagi ini ada lagu yang trending seperti ini. Sampai Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Jadi dengan ya seperti emang dari zaman musik plus juga tetap berjalan. Nah, apalagi dengan musika ini kita invest. Tapi per 3 bulan itu kita dapat royalti global ya. mungkin ada malah mungkin dari keluarga setiap menerima royalti itu ada apa sih disumbangkan, mungkin ada yang memang ada rutinitas yang dikerjakan, mungkin tadi karena suka berbagi mungkin dikembalikan lagi berbagi lagi, atau seperti apa dari hasil royalti itu? Ya paling cara berbaginya mungkin sama masyarakat kita berbagi setelah ada pengajian rutin di makam, kita berbagi makanan lah. Apalagi sekarang kita ini dengan saya dengan Deden ini sekarang bersatu, kita merealisasikan apa yang diinginkan oleh Niko, yaitu membangun madrasah. Madrasah yang akhirnya nanti kita akan lari arahnya ke pesantren. Tapi dengan ya ini kan salah satu juga. Jadi inilah dulu Papi yang mensejahterakan, berbaginya dengan pembuktiannya Papi dengan memberikan melebarkan jalan yang akses ke arah makam, karena belakang makam itu ada perumahan, itu diperlebar sama Papi sama Wak, yang akhirnya menjadikan perekonomian rumah daerah situ meningkat. Nah sekarang kami berdua meneruskannya itu dengan bersifat membangun madrasah. Gitu. Nah, pembangunan madrasah sendiri mungkin udah jadi atau memang masih proses sih? Belum, masih proses. Masih proses. Berapa prosesnya mungkin sekarang udah berapa persen atau? Belum, kita masih baru kemarin bagian lah lunas ya tanahnya gitu. Nah nanti mungkin ya saya harapkan secepatnya pembangunan ini bisa terrealisasi dan sekaligus juga pembangunan makam Mami. Karena kan Mami kan setahun nih, besok tanggal 21 nih Mami 1 tahun. Jadi pelapilan tanah kan ya, kontur tanahnya biar padat dulu, setelah padat baru kita bangun gitu. Itu bisa diperjelas lagi tepatnya di mana pembangunannya, madrasahnya kan? Madrasahnya dekat makam. Oh, dekat makam. Ya, di area makam, Jamin. Ya.